Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini kembali Rio Fulana akan membacakan beberapa kisah, di antaranya kisah wali Allah Ummu Syuraik, nafas menjadi keju. Namun sebelum ke uraiannya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Rio Fulana, like, komen dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah-kisah terbaru. Kisah pertama, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain mendapat siksa di dunia. Ibnu Syihab al-Zuhri menuturkan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain mendapat siksa di dunia. Ada yang dibunuh, buta, wajahnya menghitam, atau kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Di antara yang mengalaminya adalah Abdullah bin Hashim. Ketika pihak Yazid bin Muawiyah dan Husain berperang dan mereka menghalangi Husain untuk mendapatkan air, Abdullah memanggil Husain lalu berkata, "Hai Husain, tidakkah kamu lihat air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit? Demi Allah, kamu tidak akan merasakan setetes air pun, sampai kamu mati kehausan." Kemudian Husain berdoa, "Ya Allah, semoga dia mati kehausan." Lalu Abdullah meminum air itu tanpa henti, tetapi dahaganya tidak hilang juga, sampai ia mati kehausan. Dikemukakan oleh Imam Al-Syali Balawi dalam kitab Al-Masiru, Al-Marwi. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Husain berdoa ketika hendak meminum air yang dibawanya, tiba-tiba seorang laki-laki yang dikenal sebagai seorang penakut memanah Husain. Anak panah itu mengenai langit-langit mulut Husain sehingga ia tidak bisa minum. Lalu Husain radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, berikan rasa haus kepadanya." Maka orang yang keji itu berteriak-teriak karena perutnya kepanasan dan punggungnya kedinginan. Kemudian di depannya diletakkan es dan kipas, sementara di belakangnya diletakkan tungku perapian. Dia berteriak, "Beri aku minum." Lalu ia diberi satu wadah besar berisi arak, air, dan susu, yang cukup untuk 5 orang. Ia meminumnya, tetapi ia tetap berteriak kehausan. Ia diberi minum lagi dengan ukuran semula, lalu meminumnya sampai perutnya kembung seperti perut unta. Dituturkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawaik. Diceritakan pula bahwa ada seorang tua renta yang terlibat dalam pembunuhan Husain mendengar berita bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu tidak akan mati kecuali telah mendapat siksa di dunia. Orang tua itu berkata, "Aku ikut menyaksikan pembunuhan itu, tetapi belum pernah ditimpa kejadian tidak mengenakan." Kemudian ia berdiri di dekat lampu untuk memperbaikinya. Tiba-tiba api berkobar menyambarnya, sehingga ia berteriak-teriak, "Api! Api!" sampai akhirnya dia tewas terbakar. Diceritakan oleh Al-Syali. Al-Syali juga menceritakan bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Husain, lalu ia menjadi buta. Ketika ditanya tentang sebab kebutaannya, ia menceritakan bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pedang, dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit. Ia juga melihat 10 orang pembunuh Husain disembelih di hadapan Nabi. Nabi mencela dan mencemoohnya karena telah ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian Nabi menempelkan celak dari darah Husain ke matanya, lalu ia menjadi buta. Dalam kisah lain, As-Syali menceritakan bahwa ada seseorang yang menggantung kepala Husain dengan tali pelana kudanya. Beberapa hari kemudian, wajahnya tampak lebih hitam daripada aspal. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Anda adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya." Dia menjawab, "Pada malam ketika aku memegang kepala Husain itu, lewatlah 2 orang yang mencengkram lenganku. Mereka menggiringku ke arah api yang menyala-nyala dan mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah. Api itu menghanguskan kulitku sehingga hitam legam seperti yang kau lihat." Akhirnya ia tewas dalam kondisi mengenaskan. Husain mati syahid pada hari Jumat, bulan Asyura, Muharram 61 Hijriyah. Kisah kedua, kisah wali Allah Ummu Syuraik, nafas menjadi keju. Beliau adalah Ghaziyah binti Jabir bin Hakim, atau lebih dikenali dengan nama Ummu Syuraik. Beliau seorang wanita dari Quraisy dari Bani Amir bin Luwai dan pernah menjadi istri Abu Al-Akar Ad-Dausi. Cahaya iman mula menerangi hati ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Sejak saat itu,
Beliau yakin dengan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta membenarkannya dengan utuh. Beliau bukan saja memiliki keimanan yang mantap, malah sangat memahami kewajibannya untuk berdakwah sehingga beliau sanggup mengorbankan dirinya demi menyebarkan dakwah dan meninggikan kalimah Allah serta mengibarkan panji. Ummu Syuraik ialah salah seorang wanita solehah yang segera menurut perintah berhijrah ke Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Syuraik Adusiyah mengikuti seorang istri Yahudi dalam kabilah perjalanan hendak ke Madinah. Beliau tidak membawa apa-apa, oleh karenanya, beliau berpuasa sepanjang perjalanan. Ketika istri Yahudi itu hendak memberikan air kepadanya, beliau menolaknya. Saat mereka tiba di suatu tempat untuk beristirahat di malam hari, Ummu Syuraik melihat timba air di tempat dia beristirahat lalu minum air itu hingga kenyang. Esoknya orang Yahudi bertanya kepada istrinya apakah dia memberikan air kepada Ummu Syuraik karena dia mendengar wanita itu minum air malam itu. Tetapi istrinya membantah karena dia memberikan air, tetapi ditolak oleh Ummu Syuraik. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hamad dari Yahya bin Said bahwa pada suatu ketika Ummu Syuraik menyimpan sebuah kotak berisi keju. Saat seorang sahabatnya meminta sedikit keju darinya, Ummu Syuraik melihat keju dalam simpanannya telah habis setelah dibagi-bagikan kepada sesama kabilah. Beliau pun menghembuskan nafasnya beberapa kali dalam kotak itu lalu dijemur di tengah panas. Waktu kotak itu diambilnya kembali, kotak telah penuh dengan keju. Kisah ketiga, Karamah Ummu Aiman, ibu angkat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakah adalah seorang gadis yang berasal dari Habsah, Ethiopia. Pada awalnya Barakah merupakan seorang hamba yang dijual di pasar. Namun, beliau diselamatkan atau telah dibeli oleh ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Barakah telah diberi gelar Ummu Aiman. Berikut kepergian Abdullah, ayah Rasulullah untuk urusan perniagaan. Barakah menjadi pembantu pribadi istri Abdullah, yakni ibu Rasulullah, Aminah binti Wahab. Tatkala Aminah melahirkan baginda Rasulullah, Barakah bertindak sebagai pengasuh dan penjaga Rasulullah. Setelah Aminah meninggal dunia, Barakah bersama-sama Rasulullah menetap di rumah Abdul Muthalib. Setelah baginda menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, Barakah turut mengikuti Rasulullah menetap di rumah baginda. Hasil usaha Rasulullah bersama Siti Khadijah binti Khuwailid, Barakah dinikahkan dengan anak angkat baginda Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman ialah salah seorang ibu angkat Rasulullah sesudah ayah dan ibu kandung Rasulullah. Aminah meninggal dunia ketika baginda masih kecil dan baginda diserahkan untuk dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ummu Aiman ikut serta dalam rombongan awal yang disuruh oleh Nabi hijrah ke Madinah. Untuk melakukan perjalanan itu, beliau tidak membawa perbekalan sedikit pun. Saat rombongan itu berhenti di suatu tempat bernama Rauha untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan, Ummu Aiman merasa terlalu haus. Tapi karena imannya begitu teguh, beliau bersungguh-sungguh menahan dahaganya. Ummu Aiman berkata, "Pada waktu itu aku mendengar seperti guruh di langit. Aku mendongak ke atas dan kemudian aku lihat sebuah timba seperti dijulurkan dari atas dengan tali berwarna putih. Timba itu berisi air. Aku minum air itu hingga aku kenyang." Ummu Aiman berkata, "Sejak aku minum air itu, aku tidak pernah lagi merasa dahaga. Aku coba berjalan di bawah cahaya matahari yang panas terik, namun aku tidak juga merasa dahaga." Kisah keempat, binatang buas yang menghancurkan desa. Suatu kali seekor binatang buas ditangkap oleh penduduk desa. Mereka mengikat binatang tersebut ke sebuah pohon. Setelah menimbang bahwa binatang ini sudah menciptakan penderitaan yang begitu banyak kepada penduduk, memakan ternak mereka, maka pemimpin desa memutuskan untuk menghanyutkannya ke laut sore hari nanti setelah penduduk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Di tengah penyesalan binatang buas karena penangkapannya, muncullah seekor kambing yang tidak begitu cerdas. Kambing tersebut menghampiri sang binatang buas yang berakal cerdik sambil bertanya mengapa binatang itu diikat sehebat itu. "Ah, sebenarnya, penduduk desa mengikatku begini karena aku tidak mau menerima uang mereka," jawab sang binatang. Kambing tercengang. Baginya, masalah uang adalah masalah yang rumit. Ia bertanya,
Mengapa mereka ingin memberikan uang kepadamu? Lalu, mengapa pula engkau tidak menerimanya?" Binatang buas yang cerdik itu segera menyadari kelemahan mendasar kambing. Ia kemudian bersilat lidah. "Mereka berbuat begini karena aku begitu dekat dengan Allah. Mereka ingin menyuapku dengan uang. Mereka adalah manusia tak bertuhan." Si kambing mulai membujuk agar ia diberi kesempatan untuk menggantikan tempat binatang buas. Dalam bayangan si kambing, ia akan menolong makhluk yang percaya kepada Allah. Kambing itu menasihati agar sang binatang buas lari menjauh dari penduduk desa. Binatang buas itu berterima kasih dan berkata bahwa pahala kambing tersebut sangat besar karena membantu hamba Allah yang kesusahan. Maka, mereka berganti tempat. Tak lama kemudian, selesai bekerja, warga desa datang ke tempat binatang buas tadi ditawan. Melihat yang ada di sana adalah kambing, mereka tidak ambil pusing. Mereka menutup kepala kambing dengan karung, mengikatnya, dan menghanyutkannya ke laut. Keesokan harinya para penduduk desa dikejutkan dengan kemunculan binatang buas ke arah desa mereka bersama sekawanan domba yang terlihat begitu baik. Sang binatang buas berkedok menjadi makhluk yang mencintai Allah berkata, "Di laut sana, ruh-ruh akan membalas siapa saja yang terjun ke dalamnya dan tenggelam dalam sikap demikian." Dalam sekejap warga desa mematuhi perintah binatang buas tadi. Mereka berduyun-duyun pergi ke pantai dan terjun ke laut. Mudahlah bagi binatang buas tersebut mengambil alih desa yang ditinggalkan penduduknya. Hikmah di balik kisah binatang buas, kambing, dan warga desa. Binatang buas di atas sebenarnya merupakan lambang nafsu manusia yang letaknya ada di alam bawah sadar. Sebelumnya, nafsu ini sudah diikat oleh warga desa, representasi ruh manusia. Dalam agama, pengekangan nafsu diri ini dilakukan melalui ibadah yang sifatnya serba membatasi. Misalnya, semua agama di dunia pasti memiliki ritual puasa, yang tujuannya, 1. Menjauhkan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri pada tataran luar, dan 2. Mengendalikan amarah atau emosi jiwa yang tidak stabil pada tataran dalam yang ternyata berkaitan dengan makanan atau minuman apa saja yang masuk ke dalam tubuh. Ada pula salat, yang mengerem orang untuk bekerja sepanjang hari atau malah bermalas-malasan setiap hari. Pengereman nafsu, pengikatannya seperti mengikat binatang buas, akan sia-sia ketika jiwa kita yang polos, yang digambarkan oleh kambing, justru membebaskan nafsu ini karena muslihat-muslihat yang terlihat baik. Kita bisa menganggap bahwa nafsu diri ini sama dengan setan yang tugasnya menghasut manusia. Nafsu bisa memanipulasi dengan pandangan, tidak apa-apa jika berdosa sedikit-sedikit, atau setiap orang toh boleh salah, atau dosa ini bisa ditebus dengan pahala yang lebih banyak. Sekali saja jiwa termanipulasi nafsu, hasilnya seperti kambing yang dijerat manusia dan dibuang ke laut. Jiwa tersebutlah yang akan menggantikan posisi nafsu yang mestinya dilenyapkan. Ketika jiwa lenyap, tidak ada lagi penjaga diri kita menghadapi nafsu. Bahkan, nafsu yang manipulatif ini menggandakan dirinya lebih besar seperti binatang buas yang berkawan dengan domba-domba. Ketika nafsu membesar, dan pada dasarnya sekali diberi kesempatan untuk bebas, maka nafsu akan memenangkan pertarungan dengan pengendalian diri, maka bisa dipastikan nasib kita sama seperti warga desa yang masuk ke laut dengan wajah gembira karena binatang buas mengarahkan mereka. Artinya, nafsu telah mengendalikan kita, bukan sebaliknya. Dalam kisah-kisah lain yang tertebar di dunia, tidak mesti kisah Islami, kisah binatang buas, kambing, dan warga desa ini memiliki variasi yang bermacam-macam dengan pola yang sama. Misalnya, ada naga, nafsu, yang berasal dari bawah tanah atau dari danau yang gelap, ketidaksadaran, kemudian menculik perawan, jiwa yang suci, sehingga perawan tersebut tertawan. Hidup mati sang perawan bergantung pada tokoh utama cerita, yang biasanya ditampilkan sebagai kesatria super, diri kita sendiri. Kisah kelima, ketika Imam Malik bin Anas menjawab tidak tahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah. Imam Malik menjawab, "La uhsinuha, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Kemudian laki-laki itu berkata, "Tolonglah,
Aku telah melakukan perjalanan jauh agar bisa bertanya kepadamu tentang masalah ini. Imam Malik berkata kepadanya, ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, la uhsinuha, aku tidak mengerti masalah tersebut dengan baik. Sekarang ini kita berada di zaman otoriti, kepakaran tidak lagi dianggap penting, dan teks terjemah Al-Quran atau hadis dianggap setara dengan teks aslinya. Kita sering melihat potongan gambar terjemahan ayat Al-Quran atau hadis digunakan untuk menghakimi sesuatu dengan mengatakan, penjelasan, pendapat kiai ini salah karena tidak sesuai ayat Al-Quran. Bukankah dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, sembari melampirkan potongan gambar terjemahan ayat. Padahal ada proses panjang dan rumit dalam menghukumi sesuatu, apalagi menghakimi sebuah pendapat yang lahir melalui proses ilmiah yang panjang. Salah satu contohnya adalah ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu selama 3 kali kurun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Kata, kurun, dalam ayat tersebut mengandung makna ganda yang saling bertentangan, bisa bermakna, sedang mengalami haid, dan bisa juga bermakna, suci dari haid. Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam Syarh Al-Warakat mengatakan, Fa'inahu yahtamilul athar wal haidal, sesungguhnya lafadz kuru mengandung makna suci dan makna haid. Perbedaan pemaknaan ini dapat melahirkan hukum yang berbeda. Imam Al-Syafi'i dan Imam Malik mengartikan kuru sebagai suci dari haid, sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengartikannya mengalami haid. Perbedaan pendapat ini berpengaruh pada cara hitung masa idah wanita. Bagi yang mengamalkan makna suci dari haid, masa idahnya menjadi lebih pendek dari yang mengamalkan makna mengalami haid. Karena habisnya masa idah dihitung dari masa sucinya, bukan dari berakhirnya haid. Melihat contoh di atas, ayat Al-Quran ternyata memiliki banyak jenis yang harus didekati dengan pendekatan yang berbeda-beda. Jenis ayat di atas disebut mujmal dalam terminologi usul fikih. Mujmal sendiri berarti, kullu laf layulam al-murad minhu, setiap lafaz yang tidak diketahui maksud pastinya. Untuk lebih jelas silahkan pelajari usul fikih, ulumul Quran, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian, kita perlu meneladani Imam Malik. Ia menolak menjawab pertanyaan yang berada di luar pemahamannya dengan mengatakan, la uhsinuha, yang berarti, aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut. Ia tetap bertegas menolak menjawab meski laki-laki itu berusaha meyakinkannya dengan kalimat, aku telah melakukan perjalanan jauh agar bisa bertanya kepadamu tentang masalah ini. Bahkan, ia menyuruh laki-laki itu untuk menyampaikan pada masyarakat di tempatnya bahwa ia tidak benar-benar tahu. Dalam kisah ini, Imam Malik tidak malu mengatakan dirinya tidak tahu. Ia tidak takut orang-orang menganggapnya bodoh. Ia tidak takut dianggap keterlaluan dengan membiarkan laki-laki itu pulang dengan tangan hampa meski telah melakukan perjalanan jauh. Imam Malik ingin menegaskan bahwa pengamalan agama harus dibangun dengan pengetahuan dan rasa takut kepada Allah. Imam Malik mengatakan, ilmu itu bukanlah banyaknya riwayat, melainkan cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Imam Jalaluddin Abu Al-Farj bin Al-Jauzi, Sifat Al-Safwah, halaman 361. Jika ditarik dalam konteks sekarang, perkataan Imam Malik dapat difahami dengan rangkaian kalimat, pengetahuan itu bukan seberapa banyak kau hafal dalil agama, dan bukan pula seberapa cepat kau menjawab pertanyaan agama, melainkan cahaya yang diletakkan Allah di hatimu. Cahaya itu bersifat menerangi. Kata sebagian bijak bestari, manusia bisa melihat bukan sekedar karena dia punya mata, tapi juga karena adanya cahaya. Dengan cahaya kita bisa melihat dengan utuh, tidak sepotong-potong. Jika cahaya telah memasuki hatinya, cahaya itulah yang kemudian membuatnya melihat dengan jelas dirinya sendiri. Dia bisa bercermin untuk menakar seberapa dalam pengetahuannya sebelum mengukur seberapa kuat imannya. Dia menjadi tahu seberapa besar pengetahuan yang dimilikinya, sehingga ketika ada pertanyaan, dia memahami betul jika dia memiliki jawabannya atau tidak. Selain itu, cahaya adalah simbol pencerahan dan perubahan, lambang dari pengetahuan. Karena itu,
Imam Malik berpandangan pengetahuan bukan seberapa banyak hafalan riwayat dan penyebarannya, tapi cahaya yang menerangi hati manusia. Kenapa cahaya dijadikan sebagai simbol? Karena cahaya tidak pernah memilih siapa atau apa yang diteranginya. Cahaya menghangatkan semuanya seperti matahari. Hafez, wafat 1390 Masehi, seorang penyair Persia berpuisi, "Even after all this time, the sun never sighs to the earth, you owe me. Look what happens with a love like that. It light the whole sky." Bahkan setelah sekian lama, matahari tak pernah sekalipun berujar pada bumi, "Kau berhutang padaku." Lihatlah, apa yang terjadi dengan cinta semacam ini. Itu menerangi seluruh langit. Hafez, The Gift, Poems by Hafez, the Great Sufi Master. Artinya, orang yang berilmu harus menjadi pelita bagi semuanya tanpa pandang bulu. Pelita yang mencahayai jalan yang harus ditempuh manusia. Dalam kisah di atas, Imam Malik sedang menerapkannya. Ia tidak mau menjerumuskan orang lain dengan jawabannya. Bagi orang-orang berilmu, sedikit tahu masih kurang untuk membuat mereka berpendapat, apalagi jika mereka merasa benar-benar tidak tahu. Karenanya, Imam Malik butuh waktu untuk melakukan riset, telaah, dan pandangan dari berbagai sisi sebelum memberikan jawabannya. Ia pun tanpa ragu menjawab, "Aku tidak tahu." Kisah ke-6, kisah Imam Hanafi mengislamkan orang Majusi dengan akhlaknya. Dikisahkan, suatu ketika Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, mendatangi rumah seseorang yang beragama Majusi untuk menagih utang. Orang Majusi itu memang memiliki tanggungan utang kepada Abu Hanifah. Sesampainya di depan rumah si Majusi, tiba-tiba sandal Abu Hanifah tertimpa najis. Abu Hanifah secara spontan mengibaskan sandalnya dan tak sengaja najisnya justru mengenai tembok rumah orang Majusi. Situasi ini membuat Abu Hanifah pusing bukan main. Beliau berpikir bahwa bila najis di tembok tersebut dibiarkan, maka jelas akan merusak pemandangan rumah si Majusi. Bila kotoran dihilangkan, beliau khawatir tembok tersebut akan rusak akibat terkena kontak fisik saat prosesi penghilangan najis. Abu Hanifah belum bisa memutuskan langkah terbaik. Beliau bergegas mengetuk pintu rumah orang Majusi itu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah pembantu orang Majusi membukakan pintu, Abu Hanifah berpesan kepadanya agar segera menyampaikan kepada majikannya bahwa beliau sudah menunggu di depan pintu. Saat menemui Abu Hanifah, si Majusi berasumsi akan ditagih dan dituntut sedemikian rupa. Ia menyampaikan permohonan maafnya kepada Abu Hanifah belum bisa melunasi utangnya karena beberapa alasan. Padahal, Abu Hanifah belum mengatakan satu kalimat pun. "Mohon maaf Tuan Abu Hanifah, aku belum bisa membayar utangku," terang orang Majusi kepada Abu Hanifah yang disusul dengan beberapa alasan ketidaksanggupannya melunasi utang. Saat si Majusi berharap-harap cemas menunggu respon Abu Hanifah, jawaban yang keluar justru jauh di luar dugaannya. "Oh tidak, bukan itu maksud saya. Ada urusan yang lebih penting dari sekedar urusan utang itu," jelas Abu Hanifah. "Apa itu? Bukankah engkau kesini untuk menagih utangku?" tanya Majusi dengan penuh penasaran. Setelah itu Abu Hanifah menceritakan kronologi kasus tembok rumah si Majusi yang tak sengaja tertimpa kotoran sandal Abu Hanifah. "Bagaimana ini Tuan? Bagaimana caranya menyucikan najis di tembok rumahmu ini?" ujar Abu Hanifah. Orang Majusi tersebut takjub akan budi luhur yang ditunjukkan Abu Hanifah, sangat berhati-hati agar tidak berbuat zalim kepada orang lain, sampai melalaikan hak piutangnya sendiri. Ia pun terketuk pintu hatinya untuk memeluk Islam. "Aku akan memulainya dengan mensucikan diriku terlebih dahulu," ujar orang Majusi menjawab pertanyaan Abu Hanifah seraya memantapkan dirinya untuk memeluk Islam seketika itu juga. Demikian cara ulama kita mendakwahkan Islam. Bukan dengan ajakan keras, melainkan dengan akhlak yang luhur dan wajah teduh syarat kecintaan. Dengan mengedepankan rasa kemanusiaannya, Abu Hanifah berhasil mengetuk pintu hidayah orang Majusi.